Baik, Alan Aulia. Hadir Ustaz. Baik, kita mulai absennya Hadir. di absen yang pertama. Agnia Dinarti. Baik. Ananda Rizky Amalia. Anissa Nurlaili. Khadijah Albar. Latifah Nisa Zahra. Aisyah Nur Rahmah. Alan Aulia online. Hadir Ustaz. Aldila Izzatun Ni'mah. Anissa Mahmudah. Anwar Maulana Rizki. Ya, masih ke sini tadi ya, ternyata di sini. Anwar. Audi Ning. Oh, absennya ini ya. Random ya, acak ya. Buyung Rahmatullah. Abu Buyung. Kenapa Abu Buyung? Padahal sini namanya Buyung. Berarti nama anaknya Buyung. Sudah punya anak? Belum. Enggak. Terkadang kan ada yang sudah menikah. Elvi Sita. Faiza Rahmah. Fatihah Rahmah. Sudah tadi ya? Yang mana? Online. Fatika Rahmah. Ada Fatikah Rahmah? Tidak ada suaranya. Oh sudah. Fikriya Aulia Khalid. Ya, wajah lama ketemu kembali. Vina Fatimah. Vina ya. Via Nikmah Salsabila. Hadira. Via Hilma Khair ya namanya ya. Hadira. Iya. Via Nikmah. Oke. Via Nikmah. Hadira. Rifari Azkar Rosyadi. Hasbi Muyassar. Hilma Khairatun Hisan. Hadira. Hilma Khair, oke. Juliawan Abizar. Juliawan. Khairun Nisa. Maryam. Mikdad. Firdaus Al-Muhyi. Taib. Online ya. Hadir. Muhammad Khalil Albar. Oh ya. Ustaz. Rifai. Muharik. Ayas. Namanya Muharik. Penggerak. Nabil. Insyaallah Mas Nabil. Nafrina Aulia. Nafrina. Nahla. Najmi Tiara. Jalan. Oh, baru di jalan. Belum hadir ya. Rishad Surya. Salsabila. Nur Amini. Sultan Aina. Oh yes, Mas Sultan, insyaallah. Salis Ardhan. Oke. Wahyu Widianti. Agnia. Baik, satu yang belum hadir.
Saya tidak perlu perkenalan, banyak yang sudah kenal, gitu ya. Belum? Nama antum? Muhammad Anwar. Tapi mahasiswa sini ya? Nggak ada soalnya. Udah mentok ini. Terakhir Agnia. Mau ditulis juga udah nggak ada space-nya. Coba saya tulis di bagian belakangnya. Baik. Anak aktub khalfal kirtas. NIM-nya berapa? Nomor induk mahasiswa 2413 044 2413 044. Oh iya, belum ada. Nama Ismul Kamil? Muhammad Anwar Abdurrahman. Baik. Baik, kita lanjut di materi kita. Perkenalkan yang belum kenal, nama saya Freddy. Ya, nama saya Freddy. Bukan nama yang mungkin dalam keumuman seorang muslim adalah nama yang ada arti dalam bahasa Arab. Kemudian saya dari Lampung. Di sini saya mengajar profesi dan etika keguruan. Untuk yang lainnya nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain karena waktu kita terbatas. Kita lanjutkan dulu untuk materi kita. Ini gimana ini? Next-nya gimana? Oke. Untuk materi pembelajaran kita ada 10 poin. Tapi karena harus dipadatkan, maka nanti kita akan bahas ini secara singkat. Memang kelebihan antum adalah singkat belajar. Tapi antum harus berpikir secara padat. Semuanya paling tidak bisa dipahami secara global saja. Nanti setelah mendalamnya adalah beberapa poin. Yang pertama, hakikat profesi keguruan dan urgensinya dalam pendidikan. Kode etik guru dan nilai-nilai Islam. Yang kami buat di sini adalah tentunya karena antum adalah guru yang muslim, yang beragama Islam, kita akan mengajarkan point of view-nya, bahasanya POV, atau kita ngambil word view-nya secara induksi. Itu adalah Islam dulu sebagai pijakan. Setelah Islam menjadi pijakan, baru kita pegangannya kuat, baru kita belajar hal-hal yang berada di
di alam atau ilmu kauniyah. Ilmu kauliyahnya kita pahami, gimana kalau kita ini belajar ilmu kauliyah, tetapi dalam prakteknya kita ini tidak suka nerjang syariah gitu loh. Nah itu karakter, itu masuk di perilaku. Maka dalam psikologi itu kita belajar tentang elemen manusia, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah ruh, yang ketiga adalah jiwa. Oh, bedanya apa ruh dan jiwa? Ya, kalau ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, fisik adalah jasad, bashar, ana bashar, kata Rasulullah, saya adalah manusia. Artinya secara physically kita ini punya basic need. Kita punya kebutuhan dasar. Kalau kita pernah belajar kebutuhan dasar apa saja? Apa? 3 hal. Ya, sandang, pangan, papan. Makan adalah salah satu pangan, salah satu kebutuhan dasar. Kenapa antum punya keinginan mencari rezeki, mencari maisha, mencari uang? Salah satunya untuk makan. Antum nggak cari uang, tapi orang tua, kemudian antum minta uang bulanan kepada orang tua. Salah satu budget paling besar adalah biaya makan. Artinya kita sadari kita ini manusia, tidak langsung derajat kita seperti malaikat, walaupun nilai kita bisa melebihi malaikat. Kita belajar secara basic dulu, secara dasar fundamental dulu, sehingga ketika kita menjadi seorang yang alim, kita menjadi seorang disebut dengan ulama, atau menjadi seorang yang faqih, kemudian menjadi orang yang memiliki profesi, ingat kita tetap manusia. Maka janganlah menilai sesuatu itu karena profesinya. Kemudian dia menjadi seorang ustadz dan dia tidak ada celah, pasti ada celahnya. Dia seorang ulama, pasti ada celahnya. Kemudian dia menjadi seorang guru, nanti ada celahnya. Nah, bagaimana kita membingkai celah-celah tadi dengan kompetensi nanti. Kemudian yang ketiga kompetensi guru pedagogik, ya, berdasarkan kepada kebutuhan siswa. Profesional. Kenapa profesional? Karena ini adalah sebuah profesi. Sosial artinya bermanfaat, memiliki asas manfaat. Kepribadian, semua yang antum berikan kembali lagi bagaimana karakter antum. Kenapa guru dengan ilmu yang sama hasilnya berbeda? Kenapa guru dengan materi yang sama penangkapan siswa, murid itu berbeda? Bahkan ada siswa atau santri yang memiliki guru favorit, ustadzah favorit, padahal materinya sama. Itu terkait dengan kepribadian, karakter. Kemudian peran guru sebagai pengajar, pembimbing, evaluator, dan teladan, manajemen kelas, evaluasi pembelajaran, guru dalam bimbingan dan konseling, problematika guru di Indonesia. Ada problem nggak guru di Indonesia? Banyak. Tadi saya habis ngobrol, ada ada sebuah ungkapan dari seorang tukang. Setelah, dan ini viral ya, kalau nggak salah di kalau nggak FYP di TikTok kalau nggak salah. Seorang tukang melihat gaji guru honorer gitu kan, dibuka amplopnya 400.000 atau 600.000. Kemudian tukang ini mengatakan, saya lo nggak sekolah, saya lo bodoh gitu kan. Kamu sebulan gajinya 600.000, saya sehari 150.000 bahasanya. Yang nggak sekolah dan nggak usah pakaian rapih ya. Rela nggak antum disamakan begitu, dibilang seperti itu? Nah nanti kita coba kupas sedikit. Ini fenomena gaji guru itu nggak banyak di Indonesia. Kok antum mau jadi guru? Ayo, mau nyari duit di guru? Ya,
Saya nggak merendahkan, tapi saya mengajak antum itu punya critical thinking, punya pikiran yang kritis. Problematika kebijakan dan organisasi profesi guru. Nanti ada organisasi guru yang menaungi. Nanti kita sedikit bahas strategi pengembangan profesionalisme guru, guru di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kemudian kita ini karena dipadatkan, antum hanya punya 4 pertemuan maksimal. Bisa jadi cuma 3 pertemuan. Jadi harapannya tetap ada yang masuk atau berkesan, gitu ya. Oke, kita percepat. Tinggal setengah jam. Sekarang pertanyaannya adalah sama seperti yang tadi saya sampaikan, ngapain antum itu jadi guru? Saya tanya by person ini. Tanggal berapa? Kalau di pondok saya suka begitu. Tanggal 2. Ananda Rizky Amalia. Aina. Sebutkan motivasi seorang Ananda Rizky Amalia mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Apa motifmu itu apa? Kenapa ngambil pendidikan bahasa Arab? Bareng-bareng. Bareng-bareng itu dimaknai artinya FOMO. Mengikuti circle-nya masuk pendidikan bahasa Arab. Gitu ya. Atau karena alumni mana Ruki? Oh iya. Karena dipilih di Mahat Ali. Ya, oke. Keadaan yang memaksa saya, mau nggak mau saya harus pendidikan bahasa Arab, begitu ya. Kira-kira motivasi yang seperti itu salah nggak? Salah nggak sih? Kenapa? Mana yang bersuara? Jangan gremeng, Mas. Tidak salah. Kenapa tidak salah ya Ustadz? Tidak apa-apa. Argumen yang mendasari pernyataanmu bahwasanya kamu membela argumennya Ananda bahwasanya tidak salah. Kalau saya itu ngikut-ngikut gitu. Kita tempat mau harus masuk. Gitu. Oke. Kalau tadi saya berbicara tentang motif, sekarang saya bertanya tentang sekarang bulan keberapa? 10. Anwar Maulana Rizky. Yang mana? Iya. Apa langkah Anda ketika Anda harus menjalankan yang mau tidak mau saya di sini? Apa yang kamu lakukan? Dalam kayak kenyataannya apa yang kamu lakukan? Harus tahu tujuanmu apa? Jangan idealis sekali belajar. Belajar itu general. Semua bisa belajar. Baik. Dibantu 2 kali 10, 20. Hasbi, Muyasar. Mana? Kenapa sebelahan semua? Ayo Mas, tujuanmu apa? Tujuan setelah kamu menempuh mata kuliah jurusan pendidikan bahasa Arab, guru. Apa tujuanmu sekarang akhirnya? Terus?
dapat gelar Iya. Terus buat apa gelarnya? buat berarti apa? Validasi masyarakat. Validasi masyarakat. Kalau masyarakat kita yang sekarang kan Hmm. kayak melihat orang yang nggak berpendidikan kan dilihatnya kayak rendah. Rendah ya. Dilihatnya dari gelar. Oke, ada yang mau nambahin? Ada jawaban lain? Yang tidak terdaftar. Anwar Abdurrahman. Mahasiswa baru. Tujuan lain, tujuanmu selain mendapatkan gelar apa sih? Selain belajar, gelar apa? Nyari pengalaman. Baik. Kita simpulkan bahwasanya kebanyakan dari mahasiswa yang berada di semester 3 ini mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab itu karena ikut-ikutan, karena melanjutkan program, ya. Kemudian tidak tahu tujuan. Kemudian setelah menjalani kuliah di Mahat Ali dan lanjut ada tambahan dari STEAM, mahasiswa STEAM semester 3 ini menetapkan tujuan karena dipaksa oleh keadaan. Akhirnya mau nggak mau belajar, kemudian harus selesai, begitu ya, karena ingin dapat gelar. Karena gelar tadi untuk validasi masyarakat sosial. Kemudian apa tadi Abdurrahman? Anwar? Pengalaman, agar mendapatkan pengalaman, begitu ya. Pertanyaan kedua. 25. Mikdad. Sebutkan satu guru yang paling berkesan bagimu. Dari TK, SD, boleh SMP, sampai kamu selesai alumni, ngerugi juga. Sampai kamu selesai pondok, sampai sekarang. Sebutkan satu guru, sebut by name. Satfalah di mana? Oh, Satfalah. Saya khawatir saya ada falah yang lain. Oke, kenapa? Pembawaan dia itu enak di Nusadi gitu. Kalau kajian dia itu rasanya kayak tenang gitu. Habis itu enak, langsung ilmiah itu kayak bisa tertata gitu. Gitu ya. Kamu bisa menikmati. Bagian mana yang kamu nikmati? Ya, pembawaannya gampang kan? Penyampaian, komunikasinya. Penyampaian materi dan komunikasi. Itu yang berkesan ya. Ketika kamu menetapkan Ustadz Falah adalah sebagai role model kamu, apa yang kamu harapkan di diri kamu ke depan? Itu bisa, kalau bisa ya menjuru caranya. Itu sudah memperbaiki supaya bisa lebih baik. Oke, dengan corak antum berarti ya, coraknya Mikdad, bukan lagi Ustadz Falah, tapi upgrade dari Ustadz Falah adalah Mikdad. Insyaallah. Oke, kita lanjut. Cek, kenapa putra semua yang saya random ini ya? Salsabila Nur Amini, yang mana? Pas di belakang ya. Sebutkan satu guru Anda yang paling berkesan. Ustadz Ghalib. Oke, jadi di Mahat Ali semua ya Ustadznya. Satu Ustadz Falah, satu Ghalib. Oh, ini Ustadz berilmu semua ya dia. Belum ada yang
Ustadz atau guru saya waktu SD gitu, nggak ada ya. Nah, Ustadz Golib, kenapa Ustadz Golib? Kenapa Ustadz Golib? Hah, Anda mengatakan Ustadz Golib. Apa yang terbesit di pikiran? Suka menyadarkan diri kita. Oh, ya. Tentang apa? Menyadarkan. Nggak sadar tidur berarti. Bangun-bangun, kubi-kubi gitu. Menyadarkan tentang realita. Baik. Setelah itu, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melihat Ustadz Golib adalah sebagai guru yang berkesan? Apa yang akan kamu internalisasi? Apa yang kamu akan ambil dari beliau? Ini mahasiswa ya, saya pakai bahasa akademis loh. Kalau saya ngajar di santri, saya pakai bahasa yang mudah. Internalisasi, itu artinya menginternalkan, memasukkan ke dalam diri. Apa yang akan kamu internalisasi dari beliau? Cara penyampaian beliau. Cara penyampaian berarti sama komunikasi. Oke, terus? Itu saja? Oke. Ada yang guru SD-nya? Angkat tangan. Ada yang guru SD-nya yang jadi yang berkesan. Nggak harus tentang ilmunya kan? Berkesan. Ada? Saya. Yang berkesan saya itu guru SD saya kelas 1. Ya, saya masih ingat Bu Anjar. Kenapa beliau berkesan? Karena saat itu saya laki-laki. Laki-laki itu waktu SD itu jarang yang bisa tenang belajar. Termasuk saya. Ya, kecicilan gitu kan. Guru yang lain itu marah. Tapi beliau yang ngelus-ngelus gitu, bikin saya tenang, dinasihati pelan-pelan, dikasih tahu. Guru yang lain nyubit, guru yang lain mukul. Ingat ya, zaman dulu loh, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang langsung orang tuanya maju kantor polisi. Kalau zaman dulu saya lapor, saya ditambahi, betul, tambah. Karena saya rapotnya merah saja di rotan saya. Beda zaman, maka saya katakan kenapa berkesan, karena ada satu guru yang bagi saya dia bisa membuat saya tenang, sehingga ternyata fun fact nih bahasanya, ternyata antum kita ini belajar bukan melulu tentang materi. Kenapa kesan? Kenapa antum berkesan Ustadz Falah? Kenapa antum berkesan Ustadz Golib? Kenapa saya berkesan sama guru saya? Karena ada ikatan emosional. Karena ruh saya, jiwa saya tenang. Karena antum ketika melihat Ustadz Falah, antum jadi tenang. Antum bilang Ustadz Golib, antum jadi bisa menyadarkan. Itu semua tentang diri antum. Jadi salah satu hal yang harus antum perhatikan kelak kalau jadi guru adalah jadi guru yang berkesan. Oke? Setuju? Oke, sekarang kita lanjut. Untuk hari ini kita ambil 3 materi. Hakikat profesi guru dan urgensinya, mengaitkan kode etik dengan nilai-nilai Islam, refleksi peran guru, teladan moral dan spiritual, profesi. Saya percepat ya. Apa bedanya antara pekerjaan dan profesi? Fatihah, Rahmah. Yang mana? Online. Fatihah. Aina Fatihah. Wah, ini gimana saya mau nggak ada suara soalnya di sini. Saya skip ya Fatihah, mohon maaf sekali. Saya next dulu. Soalnya tadi yang online ini hadir tapi nggak ada suara, jadi saya nggak bisa ngotak-ngatik, khawatir ketutup semua, apalagi ke
shutdown, nah kan malah bahaya. Elvi Sita, ya Mbak Elvi, apa bedanya menurutmu antara profesi dan pekerjaan? Ya, halo, salam. Agar yang di dalam pesawat dikerasin aja. Oh, ya. Oke, sebelum ke Elvi, berarti kita ke siapa tadi? Fatihah. Fatihah. Halo Fatihah. Ada suara Fatihah yang di rumah? Ini saya polin lu suaranya lu. Kalau online tuh gitu. Saya online gitu ya. Pakai kemeja. Bawahnya celana training. Ya. Matiin camnya gitu kan. Saya nggak suzon ya di sini. Enggak. Saya gitu pengalaman. Sambil minum, sambil ngemil, dengerin. Online itu. Bisa nggak? Dari sampai bisa saja. Tapi saya katakan lagi, kenapa berkesan ada emosional? Emosional itu selalu dengan tatap muka, ada yang dilihat visual, ada yang didengar secara langsung, ya kan auditori. Kemudian ada kinestetik gerak. Saya gerak, mimik wajah saya itu artinya pembelajaran. Itu ya, tidak selalu tentang materi. Saya sekarang panggil sekali lagi Fatihah. Wujud Fatihah? Nah, Maafi, Fatihah. Oke, lanjut ke Elvi. Apa bedanya antara profesi dan bukan profesi atau pekerjaan? Terus? Butuh keahlian khusus. Berarti tidak ada kaitannya dengan gaji. Ada kaitannya enggak? Oke, itu materi yang lain. Profesi adalah keahlian khusus. Sudah ditulis di depan. Plus ada kode etik. Kalau pekerjaan itu bisa umum. Ya, pekerjaan. Saya sambil guru tahun 2018 saya jadi supir Grab. Saya nge-Grab. Itu pekerjaan. Butuh keahlian khusus enggak? Ya enggak, butuh keahlian biasa aja nyupir. Daftar, Grab, ya. Saya nggak usah pendidikan lama-lama. Kalau nukang, antum ikut kerja sama vendor apa gitu ya. Terus antum bisa jadi laden, ngikutin dulu, bantu-bantu, kemudian dipercaya sedikit jadi tukang, ya by experience saja. Dengan pengalaman sambil ikut tukang, nanti antum akan bisa. Bahkan antum buka usaha sendiri menjadi konstruksi bangunan misalnya gitu kan. Bisa juga. Nggak harus sekolah. Profesi jenis pekerjaan yang membutuhkan apa? Pendidikan dan pelatihan. Yang khusus. Kemudian ada etikanya. Saya sedikit mengenalkan. Maaf ya, saya agak pilek. Nama saya kan Freddy. Kemudian saya punya gelar formal SPSI. Artinya saya sudah selesai S1 psikologi. Kemudian saya juga selesai pendidikan guru S1 keguruan. Saya ngambil tarbiyah. Kemudian saya lanjutkan MPSI, Magister Psikologi. Ini adalah gelar formal saya. Ada nggak gelar non formal? Saya ngikutin pelatihan khusus. Ada. Pendidikan itu kan ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Kemudian saya ngambil kompetensi hipnoterapi, NLP,
dan Master of Edit Submodality meneruskan dari NLP. Kalau mau ditulis panjang sekali. Apakah itu penting? Betul, tadi validasi sosial. Ketika saya, maaf, bentar, saya carikan. Oh, nggak ada. Ketika saya membuka layanan di rumah saya, layanan konseling, maka ketika saya mencantumkan seluruh kompetensi saya, maka yang muncul apa bagi orang yang melihat? Yang muncul keyakinan, kepercayaan. Lebih percaya mana dosen aja? Misalnya ya, mohon maaf sekali. Dengan ada gelarnya dan tidak ada gelarnya. Betul, itu validasi sosial namanya. Tapi apakah harus ada gelar? Enggak juga. Almarhum Ustaz Wahyudin itu nggak pakai gelar, tapi ngajarnya sampai mana-mana. Beliau ahli bahasa Arab. Iya, Masya Allah, luar biasa beliau. Ya, ngajar dosen di mana-mana. Yang diajar dosen bahkan. Apakah antum bisa seperti itu? Bisa saja. Ketika antum tidak formal belajarnya, tetapi antum betul-betul ahli. Nah, maka mari kita tetapkan dari sekarang tujuan antum itu bukan jadi guru bahasa Arab saja, tapi jadi expert di bahasa Arab. Wah, saya terpaksa. Bahasa Arab saya biasa saja. Ya sudah, berarti bukan di bahasa Arabnya, bukan di linguistiknya, tapi antum menjadi guru yang inovatif, guru yang menyenangkan, sehingga kehadiran antum bisa menyenangkan. Berarti antum nanti ngambilnya MPD, misalnya ngambil lanjutannya Magister Pendidikan. Karena antum ingin menjadi guru plus dosen yang antum ahli dalam mengajarnya. Apakah harus ahli bahasa Arab? Enggak juga. Antum ahli dalam kitab Durusul Lughah, kitab 1 saja. Gitu kan. Dan antum ngajarnya di SD, beres gitu. Antum nggak perlu belajar menghafal kitab Jurumiyah, Alfiyah, dan seterusnya, karena itu nggak dipakai lagi nanti, nggak terlalu dipakai di SD, SMP bahkan nggak terlalu dipakai, SMA saja di luar disinggungnya sedikit, kecuali atau ngajar di pondok, yang memang spesialisasinya di pondok ada bahasa Arabnya. Nah, maka sebelum antum menjadi seorang yang expert, tetapkan tujuan, biar fokus ke depan mau apa, mau jadi apa antum itu. Apakah terlambat ketika masuk pendidikan bahasa Arab saya terjebak? Betul, ambillah pengalaman kalau antum merasa terjebak. Ambillah pengalaman yang nanti formalnya ini harus diselesaikan. Paling tidak setelah antum SPD, ya, antum bisa daftar di beberapa instansi. Walaupun di luar negeri nggak penting gelar itu ya. Kemudian ada organisasi, ini contoh saja organisasi ya, ada PGRI, kemudian ada Ikatan Guru Indonesia, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU misalnya, kemudian ada PGS dan seterusnya. Itu semua untuk menaungi guru, di dalamnya ada kode etik. Yang lokal ada nggak ada? Contohnya kalau guru misalnya, itu di sekolah, instansi ada namanya MGMP. Ya, sesuai dengan rumpun materinya. Nanti yang ngajar agama kumpul, yang ngajar matematika kumpul. Itu untuk mewadahi kode etik dan memberikan batasan. Kalau antum bekerja tidak melebihi atau tidak kurang dari kompetensi yang diharapkan. Guru adalah profesi mulia, bukan sekedar pekerjaan. Kalau antum melihat dokter menyelamatkan nyawa, antum itu ke depan menyelamatkan kehidupan bangsa. Karena antum yang hadir sekarang adalah hasil dari pendidikan guru-guru antum. Maka dalam Islam guru itu sangat diperhatikan, sangat mulia. Ya, setelah orang tua, tingkatannya adalah guru. Siapapun gurunya, yang antum ambil ilmunya dan jadikan guru.
Sehingga kita membentuk pengalaman kita dan pola pikir kita. Oke, kita sedikit formal. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang guru dan dosen sebagai profesi. Jadi, next ke depan, antum ketika lulus dan dapat gelar, antum sudah tercantum ya sebagai calon guru, gitu kan? Karena sudah memiliki gelar formal. Nah, antum menjadi guru atau tidak kan terserah ya. Tapi pas jadi guru, SPD-nya antum itu sudah memenuhi syarat untuk jadi guru. Mau mendaftar di SD, di TK, atau di SMP, atau MTS, atau aliyah, itu pilihan. Apa yang ada di dalamnya? Kompetensi, tugas, peran, dan kewajiban keduanya, serta memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan. Kalau nanti masuknya dalam perlindungan negara, ya berarti antum mendaftar menjadi ASN atau menjadi guru P3K. Undang-undang ini menekankan guru adalah pendidik profesional dan tugas utama di jenjang pendidikan dasar, menengah, sementara dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang melakukan tridharma perguruan tinggi. Kalau guru hanya mengajar, kalau dosen ada 3 hal. Tridharma, apa saja? Ada yang tahu? Pendidikan dan pengajaran itu yang pertama, guru mengajar seperti ini. Kemudian yang kedua, penelitian dan pengabdian. Jadi selain ngajar, kami sebagai dosen itu dituntut untuk terus melakukan penelitian. Penelitian yang nanti harapannya bisa terbit di jurnal dan bisa dibaca secara umum. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, mengisi ada KKN kalau mahasiswa ya, yang mendampingi nanti dosen. Dosen juga melakukan pengabdian. Oke, waktunya tinggal 10 menit. Saya ingin ini menjadi nilai tugas. Nilai tugas untuk antum. Saya minta dibagi 4 kelompok, 2 putra, 2 putri. Kemudian dibagi dulu. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya? 2 depan, 2 belakang. Yang di sini 2 depan, 2 belakang. Oke? Silakan yang 2 depan perwakilan ngambil kertasnya dulu. Ada? Ya belakang? Siapa? Silakan sekarang menghadap ke belakang yang di depan. Saling berhadapan. Yang putri, silakan diambil 1 bagian depan. Baik, perwakilan yang di belakang sekalian. Sekarang yang di depan ini saling berhadapan, yang belakang tengah berhadapan ke belakang. Materinya yang pertama adalah diskusikan materi yang akan saya berikan ini, kemudian tulis poin-poinnya dari hasil rangkuman yang antum diskusikan. Boleh materi dari Google, kita tidak anti dengan Google, silahkan. Tapi antum mengambil intisari dari materi itu, ya. Saya kasih waktu 5 menit. Pertama, urgensi guru yang depan, ya. Kemudian yang kedua, kode etik guru. Di sini bagian siapa? Mas Risat ya. Kemudian 3 ini belakang, guru sebagai teladan. Yang keempat terakhir di belakang, studi kasus. Nah, silakan. Sekarang dibahas, waktu Anda 5 menit. Bisa kebaca? Oke, silakan berhadapan saja langsung di depan, ngadep ke belakang. Kursinya mudah dibelokkan. Oke, setelah 5 menit dikumpulkan, kita akhiri. Materi selesai. Sudah jam 9.
Diskusinya jangan terlalu lama, yang penting poin di depan ada 2 poin masing-masing dijawab. Nanti dikumpulkan, jangan lupa ditulis nama masing-masing, nanti buat saya nilai di rumah. Ada spidolnya? Silakan. Baik, waktu tinggal 4 menit. Najmi belum ada ya, belum ada kabar ya. Najmi Tiara, baik. Ya, boleh. Biar gampang nulisnya. Silakan poinnya ditulis. Kalau nanti belum selesai, pada zuhur saya ambil ya. Oke, karena saya ngajar nanti pada zuhur di lantai 2. Ya, habis. Pakai pulpen aja enggak apa-apa. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan ini nanti jadi tugas sampai nanti zuhur ya. Bisa nggak? Bisa ya? Zuhur saya minta. Karena tadi sedikit telat masuknya. Silakan sambil nunggu dosen yang selanjutnya saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Oh ya, nanti yang online bisa menyusul ya, masuk ke kelompok yang putra. Yang putri nanti masuk ke kelompok yang putri, tinggal pilih nanti.